Jam dinding menunjukkan pukul 2 pagi. Rumah ini sunyi. Di atas ranjang, saya berbaring diam. Mata terpejam, tapi saya tidak tidur. Napas saya atur agar terdengar teratur. Seolah-olah saya sedang terlelap, padahal telinga saya menangkap setiap suara di sudut kamar. Gesekan kain, bunyi lemari dibuka. Lalu, suara resleting koper yang ditarik perlahan. Itu suami saya, Farhan, lelaki yang menikahi saya 10 tahun lalu. Malam ini, dia mengemasi barangnya diam-diam. Pergi meninggalkan saya. Dia pikir saya istri bodoh yang tertidur pulas saat dunianya sendiri sedang dia hancurkan. Saya tidak bangun. Saya tidak berteriak. Saya tidak menangis. Saya membiarkannya pergi karena 30 menit yang lalu, sebelum dia melangkah keluar dari pintu ini, saya sudah memastikan satu hal. Yang dia bawa di dalam koper itu bukan tiket menuju kebebasan, melainkan tiket menuju penjara. Halo sahabat, selamat datang kembali. Nama saya Dwita. 38 tahun. Sebelum cerita ini dimulai, izinkan saya bilang satu hal. Tolong tonton sampai akhir. Karena yang akan kalian dengar bukan kisah seorang istri yang dihancurkan. Ini kisah seorang istri yang membiarkan dirinya terlihat hancur, supaya yang menyakitinya lengah. Kalau kalian suka kisah seperti ini, tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Tuliskan nama dan kota kalian di kolom komentar. Mari kita mulai. Dengar baik-baik. Selama 10 tahun, di mata orang luar, hidup saya sempurna. Suami tampan, rumah mewah di Pondok Indah, mobil di garasi, istri yang katanya tidak perlu bekerja dari luar. Saya perempuan paling beruntung sedunia, tapi rumah mewah itu bagi saya hanyalah sangkar emas. Sangkar yang perlahan mencekik leher saya. Farhan selalu memastikan saya tahu posisi saya. Di matanya, saya hanya pelengkap rumah tangga. Tugas saya menyetrika kemejanya dan menyajikan makan malam hangat. Tidak lebih. Dia sering pulang membawa aura yang membuat seisi rumah menahan napas. Padahal dia lupa satu hal. Sebelum menikah, saya lulusan terbaik Fakultas Ekonomi. Saya mengerti angka. Saya mengerti laporan keuangan. Saya mengerti hukum bisnis lebih dari yang dia kira. Demi berbakti pada suami, saya mengubur karir itu. Dan pengorbanan itu justru dijadikan senjata oleh Farhan untuk mengerdilkan saya. Saya pikir dengan menyerahkan segalanya. Saya membangun rumah tangga. Ternyata saya hanya sedang menggali kuburan untuk harga diri saya sendiri. Saya masih ingat malam itu, 6 bulan lalu. Malam pertama kali kecurigaan saya tumbuh. Farhan pulang dengan wajah tegang. Matanya berbinar penuh ambisi. Dia melempar tas kerjanya ke sofa, lalu memanggil saya dengan nada memerintah. "Sini sebentar," teriaknya dari ruang tengah. Saya yang sedang melipat pakaian segera menghampiri. Dia mengeluarkan tumpukan berkas tebal dari tasnya, menyebarnya di atas meja. "Ada apa?" "Yah," tanya saya pelan, mencoba menjaga suasana. "Tanda tangan ini, sekarang." Perintahnya pendek. Dia menyodorkan pena, menunjuk bagian bawah dokumen yang penuh tulisan hukum kecil-kecil. Saya mengambil pena itu, tapi naluri saya bekerja. Saya tidak langsung menandatangani. Mata saya memindai judul dokumen itu. Surat pernyataan pengalihan aset. Kening saya berkerut. "Ini surat apa?" "Yah." "Kok ada pengalihan aset? Aset yang mana?" tanya saya polos. Reaksinya di luar dugaan. Dia mendengus kasar, merebut kertas itu dari tangan saya, membalik ke halaman tanda tangan, lalu menggebrak meja. "Kamu itu banyak tanya, tinggal tanda tangan. Apa susahnya? Kamu pikir kamu bakal ngerti kalau baca isinya? Itu bahasa hukum. Ibu rumah tangga kayak kamu nggak akan sampai." Wajahnya merah padam. Seolah pertanyaan sederhana saya adalah penghinaan besar bagi egonya. Saya terdiam. Kalimat itu bukan yang pertama kali saya dengar. Sudah ratusan kali dia merendahkan otak saya. Saya cuma mau tahu. "Yah, kan ini nama saya yang dipakai," ujar saya. Masih bertahan. "Justru karena nama kamu yang dipakai, makanya aku yang atur. Kamu tahu kan, bisnisku lagi kencang. Ini cuma formalitas, biar pajak kita nggak bengkak. Kamu mau kita bangkrut? Kamu
Mau semua fasilitas mewah kamu hilang. Selalu begitu. Dia selalu memakai ketakutan akan kemiskinan untuk mengontrol saya. Dengan tangan sedikit gemetar. Malam itu, saya menandatangani berkas itu. Farhan tersenyum puas. Menarik kertas itu, memasukkannya ke dalam map tanpa membiarkan saya melihat salinannya. Gitu dong. Jadi istri itu yang nurut. Biar suami yang mikir keras cari uang. Kamu tinggal nikmati hasilnya. Jangan sok pintar, ucapnya sambil menepuk pipi saya pelan. Sebuah gerakan yang terlihat sayang, tapi terasa merendahkan. Malam itu, saya tidur memunggunginya. Dan untuk pertama kalinya, saya bertanya pada diri sendiri, surat apa sebenarnya yang baru saja saya tanda tangani? Esok paginya, saya mencoba menanyakannya sekali lagi. Dengan hati-hati, saya menyajikan kopi, lalu bertanya pelan, apakah saya boleh menyimpan satu salinan surat itu untuk arsip rumah? Reaksi Farhan dingin. Dia menatap saya seolah saya baru saja menghina kecerdasannya. Buat apa kamu simpan? Kamu mau jadi pengacara sekarang, katanya sambil tertawa mengejek. Sudah. Urusan begituan, biar aku yang pegang. Kamu cukup urus dapur. Saya mengangguk. Saya tersenyum. Dan di dalam hati, saya mencatat satu hal penting. Dia tidak mau saya menyimpan salinan apapun. Artinya, ada sesuatu di surat itu yang tidak boleh saya lihat dua kali. Sejak pagi itu, saya berjanji pada diri sendiri. Apapun yang dia sembunyikan, saya akan menemukannya. Kejadian seperti itu terjadi berulang kali. Berkas demi berkas. Dimulai dari pembukaan rekening baru, yang buku tabungan dan kartu ATM-nya langsung dipegang Farhan. Hingga surat kuasa pendirian perusahaan yang saya bahkan tidak tahu kantornya di mana. Suatu hari, seorang kurir datang mengantar dokumen. Kebetulan Farhan sedang tidak ada. Amplop itu beralamatkan nama saya. Saya membukanya. Isinya akta pendirian sebuah perusahaan yang mamanya asing di telinga saya. Dan di kolom direktur utama, tertera nama saya, Dwita, lengkap dengan tanda tangan saya, yang entah dari berkas mana mereka ambil. Saya tidak pernah mendirikan perusahaan itu. Saya bahkan tidak tahu perusahaan itu ada, tapi di atas kertas, sayalah pemiliknya. Sayalah yang bertanggung jawab atas segala yang dilakukannya. Tangan saya dingin saat menyadari betapa dalamnya jaring yang sedang dipasang di sekeliling saya. Sore itu, saya menyalin akta itu, lalu mengembalikannya ke amplop seolah belum pernah dibuka. Ketika Farhan pulang, dia langsung mengambil amplop itu, membukanya, lalu menyimpannya entah kemana. Dia tidak tahu. Di laci dapur saya sudah ada satu salinan tersembunyi. Inilah salinan pertama dari banyak salinan yang akan saya kumpulkan. Farhan selalu memakai nama saya sebagai tameng atas nama istri tercinta, katanya pada rekan-rekannya. Padahal tujuannya cuma satu, agar nama Farhan tetap bersih dari segala risiko. Tapi dia membuat satu kesalahan fatal. Dia meremehkan ketajaman saya. Dia pikir karena saya diam, berarti saya bodoh. Dia tidak tahu. Setiap kali dia lengah, setiap kali dia meninggalkan berkas di meja kerja rumah yang tidak terkunci, saya membacanya. Dan apa yang saya baca membuat bulu kuduk saya berdiri. Tapi malam itu dia tak tahu. Saya sudah mulai menghitung. Kesempatan besar itu datang 3 bulan lalu. Farhan pulang dalam keadaan mabuk berat. Sehabis rapat luar kota yang katanya sangat penting. Dia tertidur pulas di sofa ruang tengah, mendengkur keras, dengan tas kerja terbuka setengah di sampingnya. Biasanya, saya akan merapikan tas itu dan meletakkannya di meja. Tapi malam itu, rasa ingin tahu mengalahkan rasa takut saya dengan gerakan cekatan. Saya mengeluarkan laptop kerjanya. Saya tahu kata sandinya. Bukan karena dia memberitahu, tapi karena Farhan orang yang narsis. Kata sandinya kombinasi tanggal lahir dan plat nomor mobil sport kesayangannya. Layar menyala. Saya tidak membuang waktu. Saya tidak mencari folder foto atau pesan pribadi. Insting ekonomi saya menuntun jari saya langsung ke file laporan keuangan dan aplikasi perbankan. Mata saya membelalak. Ada aliran dana masuk yang fantastis. Miliaran rupiah setiap bulan. Keterangannya samar. Hanya kode aneh. Logistik A1, konsultan X. Tapi yang membuat napas saya tercekat adalah
kemana uang itu bermuara. Uang panas itu masuk sebentar ke rekening atas nama saya, lalu mengalir keluar lagi ke rekening-rekening asing dalam hitungan jam. Saya berdiri di ruangan gelap itu, pangan dingin. Saya akhirnya mengerti, selama ini saya bukan diratukan, saya sedang dijadikan tumbal. Saya tidak berhenti di situ. Selagi Farhan masih mendengkur di sofa, saya menelusuri lebih dalam. Saya membuka folder demi folder, dan di sebuah folder yang diberi nama biasa, arsip lama, saya menemukan sesuatu yang membuat dada saya sesak. Foto-foto, banyak sekali. Farhan dan seorang perempuan muda di restoran, di villa, di bandara kota lain. Perempuan itu belakangan saya tahu bernama Bella, mantan sekretarisnya. Di salah satu foto, mereka berpegangan tangan. Dengan latar belakang sebuah apartemen mewah. Apartemen yang saya curiga dibeli dengan uang yang mengalir lewat nama saya. Jadi begitu. Bukan hanya harta yang dia curi dari hidup saya, tapi juga kesetiaan yang dulu saya kira masih ada. Saya menatap foto itu lama. Saya menunggu air mata datang. Tapi tidak ada. Yang ada hanya rasa dingin yang tenang. Rasa seseorang yang akhirnya tahu persis siapa lawannya. Saya menutup laptop itu. Saya rapikan tas Farhan seperti semula. Saya kembali ke kamar, berbaring di samping lelaki yang sedang menghancurkan hidup saya. Dan malam itu, saya tidak bisa tidur. Bukan karena sedih, tapi karena otak saya sudah mulai menyusun rencana. Farhan sedang membangun istana di atas pasir hisap, dan dia menjadikan saya sebagai fondasinya. Saya pernah membaca cukup banyak laporan hukum untuk tahu apa artinya. Semua uang gelap itu mengalir lewat rekening nama saya. Semua perusahaan cangkang berdiri atas nama saya. Semua surat pengalihan aset, tanda tangannya tanda tangan saya. Artinya, kalau suatu hari istana ini runtuh, kalau aparat datang mengetuk pintu, nama yang tertera di semua dokumen kejahatan itu adalah nama Dwita, bukan Farhan. Farhan akan melompat keluar dengan selamat, dan saya yang akan tertimbun paling dalam. Masuk penjara untuk kejahatan yang bahkan tidak saya nikmati hasilnya. Saya meremas pinggiran meja. Rasa sakit hati karena direndahkan perlahan berubah menjadi bahan bakar. Kamu bilang aku nggak ngerti, batin saya. Menatap pantulan wajah saya di jendela dapur yang gelap. Aku ngerti, aku sangat ngerti. Justru karena aku ngerti, aku membiarkan kamu merasa menang. Karena musuh yang paling mudah dihancurkan adalah musuh yang merasa dirinya paling pintar. Malam itu, cinta saya pada Farhan mati. Tepat di saat saya sadar, suami saya tega menjadikan saya tumbal demi ambisinya. Tapi saya tidak menangis. Saya mulai merencanakan. Setelah malam itu, saya berubah. Di depan Farhan, saya tetap istri yang patuh dan sedikit lambat. Tapi di belakangnya, saya menjadi penyelidik yang sabar. Setiap berkas yang dia tinggalkan, saya foto. Setiap rekening koran yang dia lupa simpan, saya salin. Setiap percakapan yang dia anggap tak penting, saya catat tanggalnya. Saya tidak tahu kapan saya akan membutuhkan semua ini. Tapi saya tahu suatu hari nanti, kertas-kertas inilah yang akan menentukan siapa yang berdiri dan siapa yang jatuh. Saya juga mulai membaca, bukan novel. Saya membaca undang-undang tentang pencucian uang, tentang pidana ekonomi, tentang bagaimana seseorang yang namanya dipakai tanpa sadar bisa membela diri. Setiap malam setelah Farhan tidur, saya belajar mengubur diri di balik laptop, di ruang kerja yang dia kira hanya saya pakai untuk belanja online. Saya menyadari satu hal penting. Saya tidak bisa melawan Farhan dengan emosi. Saya hanya bisa melawannya dengan bukti. Hitam di atas putih, sementara saya menyiapkan benteng dalam diam. Farhan semakin berani merendahkan saya, bahkan di depan orang lain. Suatu malam, dia mengadakan jamuan makan di rumah. Para rekan bisnisnya datang. Istri-istri mereka berdandan mewah. Farhan ingin pamer. Pamer rumah, pamer mobil, pamer istri yang katanya patuh. Di tengah makan malam, salah satu tamu memuji masakan saya. Wah, istri Pak Farhan pinter masak ya. Dulu kuliah di mana, Bu? Sebelum saya sempat menjawab, Farhan tertawa.
Istri saya nggak usah ditanya soal kuliah. Dia di rumah aja. Yang penting masakannya enak, kan? Dia mengedipkan mata ke arah tamunya. Seluruh meja tertawa. Sopan, tapi menusuk. Padahal saya lulusan terbaik Fakultas Ekonomi. Saya bisa membaca laporan keuangan tamu-tamu itu lebih cepat dari mereka sendiri. Tapi malam itu, saya hanya tersenyum, menunduk, dan mengisi ulang gelas mereka. Saya biarkan mereka semua menertawakan ibu rumah tangga yang bodoh itu. Karena saya tahu satu hal yang mereka tidak tahu. Suatu hari nanti, nama saya akan tercatat di berkas pengadilan, bukan sebagai terdakwa, tapi sebagai perempuan yang menjatuhkan seluruh kerajaan ini hanya dengan kesabaran dan beberapa lembar kertas. Dan saat itu tiba. Tidak akan ada yang tertawa lagi. Malam itu, setelah tamu pulang, saya mencuci piring sendirian di dapur. Farhan masuk. Masih puas dengan dirinya sendiri. Lihat kan? Semua kagum sama rumah kita. Untung kamu nurut. Coba kalau kamu rewel. Mana mungkin aku sesukses ini. Dia menepuk bahu saya. Lalu pergi tidur. Saya menatap busa sabun di tangan saya. Sukses, katanya. Sukses di atas nama saya. Sukses yang sebentar lagi akan menjadi penjara untuknya. Penghinaan itu tidak berhenti di meja makan. Ia merembet ke setiap sudut hidup saya, termasuk hal yang paling sederhana, uang belanja. Setiap bulan, Farhan memberi saya uang dalam jumlah yang dia tentukan sendiri. Selalu pas-pasan. Padahal rumah itu penuh kemewahan. Padahal rekening atas nama saya menyimpan miliaran. Tapi untuk membeli kebutuhan dapur saja, saya harus meminta. Dan setiap kali meminta, saya harus mendengar ceramahnya. Kamu ini boros. Untung ada aku. Coba kalau kamu hidup sendiri. Mana bisa kamu makan enak begini, katanya. Sambil menghitung uang itu, lembar demi lembar di depan saya. Seolah saya pengemis di rumah saya sendiri. Saya menerima uang itu dengan tangan yang tenang. Saya mengucapkan terima kasih. Tapi di dalam hati, saya mencatat angkanya. Saya mencatat setiap rupiah yang dia berikan. Dan saya bandingkan dengan miliaran yang mengalir lewat nama saya. Selisih yang sangat jauh itu, suatu hari nanti, akan menjadi salah satu bukti betapa saya tidak pernah menikmati hasil kejahatannya. Karena itulah yang Farhan tidak pernah pahami. Dengan mengerdilkan saya sampai sekecil itu, dia justru sedang membangun bukti bahwa saya korban, bukan pelaku. Korban tidak hidup dalam kekurangan. Kalau dia menikmati miliaran, setiap penghinaan kecil itu kelak menjadi tameng saya di pengadilan. Kadang saya berpikir, betapa anehnya nasib. Senjata yang Farhan pakai untuk menindas saya, perlahan saya kumpulkan, saya susun. Dan saya ubah menjadi senjata yang akan menjatuhkannya. Yang dia kira kelemahan saya, justru menjadi kekuatan saya. Suatu sore, saya pergi diam-diam. Saya bilang pada Farhan, saya mau ke salon. Padahal saya pergi menemui seseorang. Namanya Pak Dharma, seorang pengacara tua, teman almarhum ayah saya semasa kuliah. Ayah saya dulu juga sarjana ekonomi, dan Pak Dharma sering ke rumah dulu. Saya percaya padanya seperti saya percaya pada ayah saya sendiri. Di kantornya yang sederhana, saya membuka semua. Saya keluarkan map tebal berisi salinan dokumen, rekening koran, surat pengalihan aset, foto laporan keuangan. Semuanya, Pak Dharma membaca dalam diam. Lama. Lalu dia melepas kacamatanya dan menatap saya dengan wajah serius. "Nak," katanya pelan, "kamu sadar tidak? Kamu sedang duduk di atas bom." Saya mengangguk. Saya sadar. Pakistan. Karena itu saya datang. Dia menghela napas panjang. Suamimu memakai namamu untuk mencuci uang. Kalau ini meledak. Dan kamu tidak punya bukti bahwa kamu dipaksa dan tidak tahu apa-apa. Kamulah yang akan dihukum. Bukan dia. Dia sudah menyiapkanmu sebagai kambing hitam. Lalu saya harus bagaimana? Pakistan. Pak Dharma terdiam sejenak. Lalu dia berkata, kita siapkan dua hal. Pertama, bukti bahwa kamu korban, bahwa tanda tanganmu diperoleh dengan paksaan dan tipuan. Kedua,
Kita tunggu waktu yang tepat. Karena kalau kita bergerak terlalu cepat, dia akan kabur dan menyalahkanmu. Tapi kalau kita bergerak di saat yang tepat, dia tidak melanjutkan. Tapi saya mengerti betul. Sepulang dari kantor, Pak Dharma, saya hampir tertangkap. Farhan menelepon, menanyakan saya di mana. Saya bilang saya masih di salon. Tapi saat saya tiba di rumah, dia sudah menunggu di ruang tamu. Wajahnya tegang. Dari salon kok lama sekali? Tadi aku telepon salonnya. Katanya, kamu nggak ada janji hari ini, katanya. Matanya menyelidik. Jantung saya berhenti sesaat, tapi wajah saya tetap tenang. Iya. Saya pindah ke salon dekat pasar yang lebih murah. Saya pikir lebih hemat. Maaf nggak bilang. Saya menunjukkan kuku saya yang memang sengaja saya catkan dalam perjalanan pulang untuk jaga-jaga. Farhan menatap saya lama. Lalu dia mendengus. Ya sudah, lain kali bilang. Aku nggak suka nggak tahu kamu di mana. Dia berbalik pergi. Saya menahan napas yang sedari tadi saya tahan. Saat itu, saya belajar pelajaran berharga dalam permainan ini. Satu kesalahan kecil bisa menghancurkan segalanya. Sejak hari itu, saya semakin hati-hati. Saya menyimpan semua salinan dokumen, bukan di rumah, tapi di kotak penyimpanan aman yang Pak Dharma sewakan atas nama kantornya. Tidak ada satupun jejak yang tertinggal di rumah. Bulan-bulan berikutnya berlalu seperti permainan catur yang lambat. Di rumah, saya tetap memasak. Tetap tersenyum, tetap menjadi istri bodoh yang Farhan inginkan. Tapi setiap pekan, saya menyetorkan satu salinan dokumen baru ke Pak Dharma. Sedikit demi sedikit, kami membangun benteng. Pak Dharma mengajari saya satu hal yang tidak pernah saya lupa. Dwita, dalam kasus seperti ini, yang kalah bukan yang paling jahat. Yang kalah adalah yang paling lambat menyiapkan kertasnya. Kamu harus selalu satu langkah di depan. Saya memegang teguh nasihat itu. Setiap kali Farhan membawa pulang dokumen baru, saya tidak panik. Saya justru bersyukur karena setiap kertas yang dia bawa adalah satu kepingan lagi dari peta lengkap kejahatannya. Dia pikir dia sedang membangun benteng. Padahal dia sedang menyerahkan denah benteng itu kepada saya, sedikit demi sedikit. Saya menyusun semuanya seperti merangkai puzzle. Rekening ini terhubung ke perusahaan itu. Perusahaan itu menerima dana dari sumber ini. Dana itu mengalir ke apartemen Bella. Setiap garis penghubung saya catat. Setiap tanggal saya simpan. Sampai akhirnya di hadapan saya terbentang gambaran utuh sebuah jaringan pencucian uang yang rapi, dengan nama saya sebagai topengnya. Pak Dharma terkejut saat melihat seberapa lengkap catatan saya. Dwita, katanya pelan, kalau saja kamu dulu tidak menikah, kamu pasti jadi auditor hebat. Sayang sekali, bakatmu dikubur 10 tahun. Saya hanya tersenyum. Tidak apa-apa, Pakistan. Bakat itu tidak hilang. Ia cuma menunggu saat yang tepat untuk dipakai. Dan sekarang saatnya tiba. Saya mulai memerhatikan tanda-tanda. Farhan makin sering pulang larut. Parfum perempuan lain mulai menempel di kemejanya. Dia mulai menjual beberapa aset kecil diam-diam. Saya tahu artinya. Dia sedang bersiap kabur. Suatu hari, saya menemukan sebuah brosur properti di saku jasnya. Sebuah rumah mewah di luar negeri. Di sudut brosur itu ada tulisan tangan Bella. Hati kecil dengan nama mereka berdua. Mereka sudah merencanakan kehidupan baru di negeri yang jauh dengan uang yang dicuri dari nama saya. Beberapa hari kemudian, Farhan menyodorkan satu berkas terakhir kepada saya. Tanda tangan ini yang terakhir. Katanya, kali ini nadanya lebih lembut, lebih manis dari biasanya. Itu justru membuat saya semakin waspada. Saya pura-pura menandatangani dengan patuh, tapi diam-diam. Sebelumnya saya sudah memotret setiap halaman berkas itu, lalu mengirimkannya ke Pak Dharma. Berkas itu ternyata surat pelepasan tanggung jawab, surat yang isinya secara hukum mengalihkan seluruh kewajiban hukum perusahaan kepada saya seorang. Sementara Farhan sebagai pemberi kuasa, bebas dari segala tuntutan. Itu adalah jebakan terakhir mereka. Pukulan pamungkas. Kalau saya menandatangani berkas itu dengan polos, maka saat semuanya
meledak. Sayalah satu-satunya yang akan masuk penjara dan Farhan akan terbang bebas, bersih, tanpa noda. Tapi Farhan tidak tahu satu hal. Pak Dharma sudah menyiapkan dokumen tandingan, surat pernyataan paksaan yang membatalkan kekuatan hukum dari semua tanda tangan yang diperoleh dengan ancaman. Jadi malam ketika saya menandatangani surat terakhir itu, saya tidak sedang menjatuhkan diri saya. Saya sedang memancing Farhan untuk yakin bahwa dia sudah menang, supaya dia berani kabur, supaya dia membawa sendiri semua barang bukti itu langsung ke tangan yang sudah menunggu. Saya tatap punggung Farhan yang berjalan pergi, membawa berkas itu dengan senyum puas. Dia kira dia baru saja memenangkan segalanya. Padahal dia baru saja menandatangani vonisnya sendiri. Dan benar saja, 3 minggu lalu, Pak Dharma menelpon saya dengan suara berbeda. "Dwita, ada kabar dari kenalan Bapak di kantor pajak. Rekening atas namamu sedang dalam pemantauan. Penyelidikan pencucian uang sudah dibuka diam-diam. Mereka belum bergerak, tapi sebentar lagi pasti bergerak. Kalau kita tidak mengamankan posisimu sekarang, kamu akan ikut terseret." Jantung saya berdebar, tapi anehnya bukan karena takut. Karena saya tahu, waktunya hampir tiba. Kami menyusun langkah terakhir dengan hati-hati. Pak Dharma membuatkan satu dokumen penting. Surat pernyataan resmi, lengkap dengan semua bukti bahwa saya, Dwita, tidak pernah secara sadar terlibat dalam aliran dana itu. Bahwa tanda tangan saya diperoleh dengan paksaan, ancaman, dan penipuan oleh suami saya. Surat itu kami serahkan secara sah ke pihak berwenang sebagai laporan korban. Tertanggal, tercatat, lengkap dengan bukti. Artinya, di mata hukum, posisi saya sudah berubah. Saya bukan lagi tersangka, saya pelapor. Saya korban yang berani bicara. Dan Farhan tidak tahu apa-apa. Dia masih mengira saya istri bodohnya yang tertidur. Dia masih mengira namanya bersih dan nama sayalah yang akan tenggelam. Sekarang tinggal satu hal. "Nak," kata Pak Dharma di telepon. Suaranya tenang. Kita tunggu dia bergerak. Begitu dia mencoba kabur membawa aset itu, dia akan langsung jatuh ke jaring yang sudah dipasang. Dia akan membawa sendiri barang bukti ke tangan aparat. Kamu tidak perlu mengejarnya. Biarkan kesombongannya yang mengantarnya ke penjara. Saya menutup telepon. Saya menatap ke arah kamar, tempat Farhan sedang tidur tanpa beban. Lelaki yang merasa dirinya sangat pintar, yang sebentar lagi akan membuktikan betapa bodohnya dia. Dan malam ini, semuanya tiba. Sepanjang sore tadi, saya melihat tanda-tandanya. Farhan gelisah. Dia berkali-kali mengecek ponsel. Dia bilang, besok pagi mau ada rapat penting di luar kota. Saya hanya mengangguk, tersenyum, dan memasakkan makan malam kesukaannya. Untuk terakhir kalinya, pukul 1 pagi, saya berbaring di samping Farhan, pura-pura tidur. Tapi tangan saya di bawah selimut sudah memegang ponsel. Pukul 1:30, saya mendengar napasnya berubah. Dia bangun, diam-diam. Saat itulah, dengan jari yang tenang, saya mengirim satu pesan ke Pak Dharma. Hanya satu kata, "Sekarang." Pak Dharma membalas singkat. Sudah saya teruskan ke pihak berwenang. Mereka akan menunggunya di bandara. Tidurlah tenang. Nak, hari ini kamu menang. 30 menit. Itulah jarak antara pesan saya dan langkah pertama Farhan keluar dari pintu. 30 menit yang Farhan kira adalah awal kebebasannya. Padahal itu adalah 30 menit terakhir hidupnya sebagai orang bebas. Saya pejamkan mata dan saya biarkan dia mengemasi kopernya dengan tenang. Karena setiap baju yang dia masukkan, setiap dokumen yang dia bawa, hanya akan menjadi tumpukan barang bukti yang dia antar sendiri. Saya mendengar langkah kakinya menjauh. Pintu kamar ditutup pelan, nyaris tak bersuara. Lalu, suara mesin mobil dinyalakan di garasi. Menderu pelan, sebelum akhirnya menjauh, meninggalkan pekarangan. Barulah saat itu, saya membuka mata. Tidak ada air mata di pipi saya. Tatapan saya kosong, tapi tajam. Langit-langit kamar terasa jauh lebih luas sekarang. Saya bangkit. Saya berjalan ke lemari pakaian Farhan. Kosong.
Hanya tersisa beberapa gantungan baju yang berayun pelan terkena angin. AC, semua pakaian branded, jam tangan mewah, dokumen penting dari brankas kecil, semuanya lenyap. Saya menghela napas panjang, lalu saya berjalan keluar kamar, bukan untuk mengejar, melainkan menuju dapur. Dengan tenang, saya menyalakan kompor dan menjerang air. Saya ambil cangkir kesayangan saya. Saya masukkan satu kantong teh celup aroma melati. Gerakan saya santai, seolah ini hanya rutinitas pagi biasa. Bukan malam di mana suami saya baru saja meninggalkan saya. Tepat 30 menit setelah Farhan pergi, ponsel saya berbunyi. Sebuah notifikasi pesan masuk. Layar menyala terang di ruangan yang remang-remang. Saya meraih ponsel itu. Jantung saya berdetak sedikit lebih kencang. Bukan karena takut, tapi karena antisipasi. Di layar terpampang sebuah foto yang baru saja dikirim Farhan. Foto itu diambil di bandara. Wajahnya tersenyum lebar, penuh kemenangan. Di sebelahnya, bersandar manja di bahunya, ada Bella, mantan sekretarisnya, tersenyum mengejek ke arah kamera sambil memamerkan tiket pesawat di tangannya. Di bawah foto itu ada pesan panjang. Saya membacanya dalam hati, kata demi kata. Selamat tinggal, wanita tak berguna. Maaf, aku tidak membangunkanmu. Aku takut kau akan merengek di kakiku. Asal kau tahu, semua hartamu, tabungan kita, dan aset perusahaan sudah aku kuasai. Aku dan Bella akan memulai hidup baru yang jauh lebih layak. Bersiaplah jadi gelandangan besok pagi. Jangan cari aku. Kau tidak akan mampu mengejarku. Saya membaca pesan itu sekali. Lalu saya letakkan ponsel kembali ke meja. Uap panas mengepul dari cangkir teh saya, menyebarkan aroma melati. Apakah saya marah? Tentu ada rasa perih. Pengkhianatan tetaplah luka. Tapi anehnya, perasaan yang paling mendominasi hati saya saat ini bukan kesedihan, melainkan kelegaan yang luar biasa. Saya mengambil cangkir teh itu, meniupnya perlahan, lalu menyesapnya. Hangatnya menjalar ke seluruh tubuh, memberikan ketenangan yang sudah lama hilang dari rumah ini. Saya tersenyum tipis, senyum yang misterius. Saya menatap layar ponsel yang kini sudah gelap kembali. Kasihan sekali kamu, Mas Farhan, gumam saya pelan. Suara saya terdengar jernih di kesunyian malam. Kamu pikir kamu sedang terbang menuju kebebasan dengan membawa semua harta itu. Kamu tidak sadar, 30 menit sebelum kamu melangkah keluar dari pintu rumah ini, aku sudah memastikan bahwa yang kamu bawa bukanlah tiket menuju surga, melainkan tiket menuju kehancuranmu sendiri. Saya menyesap teh lagi, lalu bersandar santai di kursi makan. Rumah ini memang sepi sekarang. Tapi untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, saya tidak merasa kesepian. Saya merasa merdeka. Selamat jalan, masalahku, bisik saya. Menutup babak pertama hidup saya yang kelam dan bersiap menyambut fajar yang membawa babak baru. Saya membayangkan apa yang sedang terjadi di bandara saat itu. Saya tidak ada di sana, tapi belakangan dari Pak Dharma saya tahu semuanya, dan ceritanya persis seperti yang saya harapkan. Farhan dan Bella berjalan menuju counter check-in dengan langkah penuh kemenangan. Koper-koper mahal di tangan. Tiket kelas bisnis menuju luar negeri. Mereka tertawa, berfoto, merasa di puncak dunia. Tapi di gerbang keberangkatan, beberapa orang berpakaian rapi sudah menunggu. Mereka tidak terlihat seperti petugas biasa. Saat Farhan menyerahkan paspornya, salah satu dari mereka maju. Saudara Farhan, kami dari pihak berwenang. Anda diminta ikut kami untuk dimintai keterangan terkait dugaan pencucian uang. Saya bisa membayangkan wajah Farhan saat itu. Senyum kemenangannya membeku. Bella yang tadi bergelayut manja, mendadak menjauh, berusaha melepaskan diri. Ini pasti salah paham. Saya tidak tahu apa-apa, teriak Farhan. Tapi di tangan petugas itu sudah ada berkas. Berkas yang isinya semua aliran dana gelap, semua rekening, semua surat yang dia kira hanya nama saya yang tercantum. Karena 30 menit sebelumnya, laporan korban dari saya, lengkap dengan semua bukti yang Pak Dharma siapkan berbulan-bulan, sudah resmi masuk.
Dan begitu nama saya bersih sebagai pelapor. Satu-satunya nama yang tersisa untuk bertanggung jawab adalah pemilik sebenarnya dari kejahatan itu. Farhan. Koper yang dia bawa, yang dia kira berisi kebebasan, ternyata penuh dokumen yang memberatkannya sendiri. Dia tidak menyelundupkan harta, dia mengantarkan barang bukti. Belakangan, saya dengar di ruang pemeriksaan, Bella langsung berbalik. Perempuan yang tadi bergelayut manja di bahu Farhan, kini menangis di depan petugas. Dia mengaku tidak tahu apa-apa. Dia menyalahkan Farhan atas segalanya. Dia bahkan menyerahkan pesan-pesan Farhan yang membuktikan bahwa lelaki itulah otak dari semua rencana. Cinta yang mereka kira akan membawa mereka terbang ke kehidupan baru, hancur hanya dalam hitungan menit di ruang interogasi. Karena cinta yang dibangun di atas pengkhianatan dan uang curian tidak pernah punya akar. Begitu badai datang, ia tumbang lebih dulu. Farhan, yang tadinya begitu yakin akan kecerdasannya, kini duduk sendirian, dikepung berkas. Ditinggalkan perempuan yang untuknya dia rela menghancurkan rumah tangga 10 tahun. Saya membayangkan wajahnya saat menyadari bahwa istri bodoh yang dia tinggalkan tertidur. Ternyata satu-satunya orang yang cukup pintar untuk mengalahkannya. Hari-hari setelah malam itu berlalu seperti mimpi yang aneh. Telepon mulai berdering. Pertama, dari nomor tak dikenal, lalu dari Bella, lalu dari Ibu Farhan, yang selama ini tak pernah menganggap saya. Suara mereka berubah total, yang dulu merendahkan, kini memohon. Bella menelepon sambil menangis. Mbak Dwita, tolong. Saya tidak tahu apa-apa. Farhan yang mengajak saya. Tolong bilang ke polisi, saya tidak terlibat. Saya hanya diam mendengarkan. Lalu, saya berkata pelan, maaf, saya bukan polisi, dan saya tidak punya urusan apapun dengan kalian berdua lagi. Lalu saya tutup teleponnya. Saya blokir nomornya. Ibu Farhan menelpon dengan nada yang dulu tak pernah saya dengar. Dwita, kamu kan istrinya, bantu dia. Nak, kamu tega membiarkan suamimu di penjara? Saya menarik napas. Bu, anak ibu yang merencanakan semua ini. Dia yang memakai nama saya untuk kejahatannya. Dia yang berniat menjadikan saya gelandangan. Saya tidak menghancurkan dia, Bu. Dia menghancurkan dirinya sendiri. Saya hanya menolak ikut tenggelam bersamanya. Saya tutup telepon itu juga. Dan untuk pertama kalinya, saya tidak merasa bersalah sama sekali. Beberapa hari kemudian, Pak Dharma datang ke rumah membawa kabar. Penyidikan berjalan. Dwita, karena namamu sudah bersih sebagai pelapor, kamu hanya akan dipanggil sebagai saksi, bukan tersangka. Bukti-bukti yang kamu kumpulkan bertahun-tahun itu sangat menentukan. Kamu menyelamatkan dirimu sendiri. Saya menyeduhkan teh untuknya. Kami duduk di teras. Beberapa hari setelah itu, sebuah surat datang ke rumah lama, lalu diteruskan ke alamat baru saya. Tulisan tangannya saya kenal. Farhan, dari balik jeruji. Dia menulis untuk saya. Saya membuka surat itu dengan tenang. Isinya berbeda total dari pesan yang dulu dia kirim di malam kepergiannya. Tidak ada lagi nada merendahkan. Tidak ada lagi kata wanita tak berguna. Yang ada hanya permohonan. Dia memohon maaf. Dia bilang, dia khilaf. Dia memohon agar saya mau membantunya mencabut laporan. Atau setidaknya bersaksi meringankan. Di akhir surat, dia menulis satu kalimat yang membuat saya tersenyum getir. Dwita, kamu istriku. Aku tahu kamu wanita baik. Kamu pasti tidak tega melihatku begini. Saya melipat surat itu kembali. Lelaki yang dulu menertawakan kecerdasan saya, kini bergantung pada belas kasihan saya. Lelaki yang menyebut saya tak berguna, kini memohon agar saya berguna untuknya. Saya tidak membalas surat itu. Bukan karena dendam, tapi karena bagi saya, percakapan itu sudah selesai sejak lama. Sejak malam, dia mengirim foto dirinya tersenyum di bandara bersama perempuan lain. Saya tidak punya apapun lagi untuk dikatakan padanya. Saya hanya menyimpan surat itu di laci. Lalu kembali ke dapur, menyelesaikan adonan kue yang sempat tertunda. Lalu Farhan, Pakistan, tanya saya. Berat. Aliran dananya besar dan jelas. Dia menahan banyak pihak. Kemungkinan besar hartanya akan disita negara untuk membayar denda dan ganti rugi. Rumah ini, mobil, semua aset mewah itu kemungkinan
akan dilelang. Saya mengangguk pelan. Anehnya, saya tidak merasa kehilangan karena semua kemewahan itu sejak awal bukan milik saya. Itu hasil kejahatan. Itu sangkar yang dulu mencekik saya. Bagaimana perasaanmu? Nak, tanya Pak Dharma. Menatap saya. Saya tersenyum. Ringan. Pakistan. Untuk pertama kalinya, saya merasa ringan. Saya memutuskan untuk meninggalkan rumah di Pondok Indah itu. Bahkan sebelum disita, saya tidak ingin tidur satu malam pun lagi di tempat yang penuh kebohongan. Saya pindah ke sebuah rumah kecil sederhana di pinggiran kota. Rumah peninggalan ayah saya. Rumah yang dulu Farhan anggap terlalu kampungan untuk kami tinggali. Tapi bagi saya, rumah itu terasa lebih hangat dari istana manapun. Hari pertama di rumah itu, saya berdiri di dapur kecilnya. Dapur yang sempit, dengan kompor tua dan jendela menghadap kebun. Saya teringat sesuatu. Dulu, sebelum menikah, saya suka membuat kue. Ibu saya yang mengajari. Tangan saya masih ingat caranya. Saya membeli tepung, telur, mentega, lalu saya mulai memanggang. Aroma kue pertama yang keluar dari oven kecil itu membuat mata saya berkaca-kaca. Bukan karena sedih, tapi karena lega. Untuk pertama kalinya dalam 10 tahun, saya melakukan sesuatu karena saya menginginkannya, bukan karena disuruh. Saya menjual kue-kue itu. Awalnya hanya ke tetangga, lalu ke teman-teman lama yang mulai kembali ke hidup saya. Mereka memesan untuk arisan, ulang tahun, hajatan. Pesanan mengalir deras. Usaha dapur sederhana itu berkembang pesat. Uang yang saya dapat memang tidak miliaran seperti uang panas Farhan, tapi setiap rupiahnya terasa berkah. Saya bisa membelanjakannya dengan tenang, tanpa takut dicurigai siapapun. Saya merekrut 2 tetangga untuk membantu. Dapur kecil saya jadi ramai, penuh tawa, penuh aroma vanila dan mentega. Rumah yang dulu sunyi, kini hidup. Bukan oleh ego dan dominasi seorang lelaki, tapi oleh kerja keras dan kehangatan yang nyata. Pelanggan pertama saya adalah seorang ibu tua dari ujung gang. Dia memesan sekotak kue untuk ulang tahun cucunya. Saat dia mencicipi kue itu, matanya berbinar. Nak, ini enak sekali. Sudah lama ibu tidak makan kue rumahan seperti ini. Kamu harus jualan lebih banyak. Kata-kata sederhana itu membuat saya hampir menangis. Selama 10 tahun, tidak ada yang pernah memuji hasil kerja saya dengan tulus. Yang ada hanya perintah dan rendahan. Tapi seorang ibu tua yang bahkan tidak tahu siapa saya dulu, memberi saya pengakuan yang tidak pernah saya dapat dari suami saya sendiri. Dari 1 kotak menjadi 10 kotak. Dari 10 menjadi pesanan rutin. Teman-teman lama yang dulu menjauh karena Farhan, kini kembali. Mereka memesan. Mereka mempromosikan. Mereka merangkul saya. Saya sadar. Selama ini bukan saya yang kehilangan dunia. Saya hanya kehilangan sangkar. Dan di luar sangkar itu, ternyata ada banyak tangan yang siap menyambut. Kadang, di sela memanggang, saya berhenti sebentar. Saya pandangi tangan saya yang berlumur tepung. Dan saya tersenyum. Tangan yang dulu hanya dianggap pantas menyetrika kemeja, kini membangun sesuatu yang utuh milik saya sendiri. Suatu sore, salah satu teman lama datang berkunjung. Namanya Sari. Dulu, kami satu kampus. Dia menatap dapur saya yang sederhana, lalu menatap saya yang sibuk mengaduk adonan dengan mata berkaca-kaca. Dwita, jujur ya, dulu waktu kamu menikah dengan Farhan, kami semua iri. Rumahmu mewah. Hidupmu seperti di film. Tapi sekarang, melihat kamu di dapur kecil ini, kamu justru terlihat jauh lebih bahagia, lebih hidup. Aku baru sadar, dulu kamu tidak pernah benar-benar tertawa. Saya berhenti mengaduk. Kata-kata Sari menyentuh sesuatu yang dalam. Dia benar. Selama 10 tahun di rumah mewah itu, saya tidak pernah tertawa lepas. Saya selalu menjaga sikap. Menjaga suasana hati Farhan, menjaga topeng kesempurnaan. Saya kaya, tapi saya tidak pernah merdeka. Iya, Sar, jawab saya pelan. Dulu aku punya segalanya, kecuali diriku sendiri. Sekarang aku tidak punya apa-apa, tapi aku punya diriku kembali. Dan
Ternyata itu jauh lebih berharga. Sari memeluk saya. Dan untuk pertama kalinya, sejak semua ini terjadi, saya menangis. Bukan tangis sedih, tapi tangis lega. Tangis seorang perempuan yang akhirnya pulang ke dirinya sendiri. Suatu pagi, mobil sedan tua berhenti di depan pagar. Pak Dharma turun dengan senyum khasnya, membawa map berwarna hijau. Saya menyekat tangan yang bertepung ke celemek, lalu menyambut pengacara tua itu dengan hangat. Silakan duduk. Pakistan, mau kopi atau teh? Tidak usah repot, nak. Bapak cuma sebentar, tolaknya halus. Duduk di kursi rotan. Dia meletakkan map hijau itu di meja. Bapak bawa kabar baik, surat keputusan pengadilan sudah keluar. Karena Farhan sedang menjalani masa hukuman dan tidak mengajukan banding. Prosesnya jadi lebih cepat. Tangan saya terulur, menyentuh map itu. Di dalamnya ada akta cerai. Selembar kertas yang secara hukum memutus tali yang mengikat saya pada masa lalu yang kelam. Rumah di Pondok Indah bagaimana? Pakistan. Tanya saya. Sekedar basa-basi. Sudah masuk daftar lelang negara minggu depan. Isinya sudah dikosongkan. Semuanya habis untuk bayar denda dan ganti rugi negara. Jelas Pak Dharma. Dia menatap saya lekat. Kamu tidak menyesal. Dwita, kalau kamu mau, kita bisa saja menuntut sedikit bagian. Saya menggeleng cepat. Tidak. Pakistan. Sedikit pun saya tidak mau. Biarkan semua itu habis. Itu uang yang tidak punya nyawa. Saya tidak mau hidup baru saya terciprat kotoran dari masa lalu. Pak Dharma mengangguk bangga. Kamu wanita hebat, Dwita. Ayahmu pasti bangga di sana. Setelah Pak Dharma pamit, saya duduk sendirian di teras. Saya membuka map hijau itu, membaca lembar demi lembar keputusan hakim. Tertulis jelas di sana, perkawinan putus karena perceraian. Saya menutup map itu dan menarik napas panjang. Udara pagi ini terasa segar, seolah partikel oksigennya mengandung harapan. Saya melihat ke jalanan depan rumah. Tidak ada mobil mewah, tidak ada satpam penjaga. Tidak ada kemewahan, tapi di dada saya ada rasa lapang yang luar biasa luasnya. Saya mengambil ponsel. Masih ada satu hal terakhir yang harus saya lakukan untuk menutup buku ini dengan sempurna. Saya membuka daftar kontak. Di sana masih ada nomor Farhan. Nomor yang belakangan terus mengirim pesan dari balik jeruji. Memohon, meminta tolong, menyalahkan. Saya menekan tombol hapus kontak. Hapus, gumam saya pelan. Dengan satu ketukan jari, nama Farhan hilang selamanya dari ponsel saya. Seiring hilangnya rasa sakit di hati saya tidak membenci Farhan. Membenci berarti masih peduli. Saya sudah sampai di tahap yang lebih tinggi. Saya tidak peduli. Baginya kini saya hanyalah orang asing yang pernah numpang lewat dalam episode hidupnya. Yang memberi saya pelajaran berharga tentang cara berdiri di atas kaki sendiri. Matahari mulai meninggi. Cahayanya menerpa wajah saya. Saya bangkit dari kursi, merapikan celemek, dan bersiap kembali ke dapur. Ada adonan kue yang harus dipanggang. Ada pelanggan yang harus dilayani. Dan ada hidup baru yang harus dijalani dengan sukacita. Saya pernah disebut wanita tak berguna. Saya pernah diancam akan jadi gelandangan. Tapi hari ini, wanita itu berdiri tegak sebagai ratu di istana kecilnya sendiri. Kaya bukan dengan tumpukan uang, tapi dengan kedamaian dan kebahagiaan yang nyata. Saya tersenyum, lalu menutup pintu depan rumah perlahan. Cerita tentang kesedihan itu sudah selesai. Cerita ini mengajarkan kita banyak hal. Jangan pernah meremehkan orang yang memilih diam. Seringkali, orang yang diam bukan karena dia tidak mengerti, tapi karena dia sedang mengamati, sedang menghitung, sedang menunggu waktu yang tepat. Dan jangan pernah merasa paling pintar di depan orang yang sengaja membiarkanmu merasa menang. Ada banyak perempuan di luar sana yang seperti saya dulu. Pintar, mampu, berpendidikan. Tapi mengubur semua itu demi seseorang yang justru memakai pengorbanan itu sebagai senjata untuk merendahkannya. Kalau kamu salah satunya, ingatlah, kemampuanmu tidak hilang hanya karena tidak dipakai. Ia menunggu, dan suatu hari ia akan menyelamatkanmu. Ada juga banyak lelaki seperti Farhan di luar sana yang merasa kekuasaan dan kelicikan akan membawa mereka jauh, yang menjadikan orang terdekat
sebagai tameng dan tumbal. Mereka lupa keserakahan selalu menggali lubangnya sendiri. Dan ada pula banyak orang yang mengira kemenangan adalah saat berhasil menghancurkan orang yang menyakiti kita. Padahal kemenangan terbaik bukan itu. Kemenangan terbaik adalah saat kita berhasil melepaskan diri dari mereka dan hidup bahagia tanpa sekalipun menoleh ke belakang. Harta yang paling berharga bukanlah tumpukan uang atau aset mewah, melainkan ketenangan hati dan kebebasan dari rasa takut. Orang yang serakah akan jatuh oleh keserakahannya sendiri. Sementara orang yang sabar dan cerdas akan menemukan jalan kemenangannya dengan cara yang tak terduga. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan, memilih menjadi korban yang menangis, atau memilih menjadi penyintas yang bangkit. Dwita memilih yang kedua, dan kalian pun bisa. Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Bagikan video ini untuk perempuan lain yang mungkin sedang merasa terjebak di sangkar emasnya sendiri. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Hip, jangan tempel ke engine. Topper, voice. Một giọng nữ Indonesia trưởng thành. Gợi ý, engine, speed equals 1, zero pitch equals 0, language equals Indonesian. Nếu engine hỗ trợ global emotion B1 to B3, kamu sedih. B4, thèn leo thang. B5, tegas. B6, hàng ngắt xét thủ công. 5, body, không nhúng tác. Paste below this line. Ibu mertua menaruh secangkir teh di atas meja kaca. Lalu ia menaruh 2 kalimat. Pilih. Nindya, jadi pembantu di rumah ini. Atau, kamu angkat kaki. Saya tersenyum. Saya tidak menjawab dengan air mata. Saya berdiri, masuk ke kamar, dan mengemas pakaian saya ke dalam 1 koper. Lalu saya pergi. 3 hari kemudian, ponsel saya menyala. 18 panggilan tak terjawab. Semuanya dari rumah yang baru saja mengusir saya. Mereka pikir mereka membuang seorang pembantu. Mereka tidak tahu. Mereka baru saja membuang satu-satunya nama yang tertulis di setiap sertifikat rumah itu. Sebelum saya lanjutkan, izinkan saya bertanya, dari kota mana Anda menonton cerita ini? Tulis di kolom komentar. Jika kisah ini menyentuh hati Anda, jangan lupa like dan subscribe, supaya channel ini bisa terus menemani malam-malam Anda. Mari kita mulai. Sore itu, ruang tamu di kawasan Pondok Indah berbau minyak lavender. Wangi yang menenangkan, sebuah ironi. Karena udara di rumah itu selalu dingin. Setiap kali Ibu Suryani masuk, di atas meja kaca yang tak bernoda setitik debu pun, secangkir teh diletakkan begitu saja. Seolah harga diri saya tidak lebih berharga dari porselen tipis itu. Jadi pembantu di sini. Atau kamu angkat kaki dari rumah ini. Suara Ibu Suryani begitu tenang. Tetapi setiap katanya setajam pisau. Tatapannya lurus, meremehkan. Matanya menuntut saya tunduk. Di sampingnya duduk Mas Renaldi, suami saya. Laki-laki yang 5 tahun lalu berjanji di depan ayah saya untuk menjaga saya seumur hidup. Sekarang ia hanya menunduk. Jemarinya sibuk memutar cincin kawin. Ia menjadi penonton bisu dalam eksekusi harga diri istrinya sendiri. Saya tidak menangis. Ada 1 titik di dasar kekecewaan, di mana air mata terasa terlalu mahal untuk dikeluarkan. Saya menarik napas dalam-dalam. Udara dingin pendingin ruangan masuk ke paru-paru saya. Lalu, sebuah senyum tipis terukir di wajah saya. Bukan senyum bahagia, melainkan senyum lega yang tiba-tiba membuncah dari dalam dada. Ibu, kata saya pelan. Kalau itu yang Ibu inginkan, saya memilih pilihan kedua. Ibu Suryani sedikit terkejut, alisnya terangkat. Ia tidak menyangka jawaban yang ia harap akan penuh ratapan. Justru keluar setenang ini. Kamu pikir keluar dari rumah ini akan mudah? Suaranya meninggi. Tanpa Renaldi. Kamu bukan siapa-siapa. Nindya. Fasilitas bisa dicari. Ibu. Tetapi ketenangan jiwa. Tidak ada toko yang menjualnya, jawab saya sambil berdiri. Saya menatap Mas Renaldi. Akhirnya, ia mengangkat wajah. Matanya menyeratkan panik yang datang terlambat. Nindya, jangan begini. Katanya bergetar. Kamu tahu,
Ibu cuma ingin yang terbaik untuk keteraturan rumah ini. Keteraturan yang menuntut penghancuran harga diri. Potong saya. Terima kasih. Saya masuk ke kamar. Saya mengemas pakaian ke dalam satu koper sedang. Tidak ada drama, tidak ada barang yang dilempar. Saya melipat baju saya dengan rapi, seolah hanya bersiap untuk perjalanan dinas biasa. Ketika saya menyeret koper itu keluar, ruang tamu masih sunyi oleh ego mereka. Saya melangkah keluar dari pintu jati besar itu, tanpa sekalipun menoleh ke belakang. Nama saya Anindya Kusuma. Orang memanggil saya Nindya. Umur saya 34 tahun. Saya bekerja sebagai akuntan forensik di sebuah firma audit di kawasan Sudirman. Sudah 12 tahun saya menelusuri angka, mencari kebohongan yang disembunyikan orang di balik laporan keuangan. Saya menikah dengan Mas Reynaldi 5 tahun lalu. Pernikahan yang dimulai dengan janji dan perlahan berubah menjadi kontrak kerja tanpa upah. 2 hari pertama, saya melewatinya dalam keheningan yang justru terasa nyaman. Sebuah kamar sewaan kecil di sudut kota Bintaro. Tidak mewah, tetapi udaranya milik saya sendiri. Saya sengaja mengaktifkan mode senyap di ponsel. Saya menyimpannya di dalam laci. Lalu, saya duduk, menata kembali satu-satunya warisan yang ditinggalkan almarhum ayah saya. Bukan uang, bukan tanah, melainkan sebuah pelajaran. Ayah saya dulu seorang notaris. Ia mengajari saya satu hal sejak kecil, Nindya, dalam hidup. Siapa yang memegang surat? Dialah yang memegang kebenaran. Konflik kami memang bukan tentang orang ketiga, bukan pula tentang uang yang kurang. Ibu Suryani dan anaknya mengira saya menumpang hidup di rumah mereka. Padahal selama 5 tahun ini, justru sayalah yang diam-diam menjadi tiang rumah itu. Mereka tidak pernah tahu. Karena bagi mereka, perempuan di rumah hanya dinilai dari seberapa bersih lantai ruang tamu. Banyak orang bertanya, mengapa saya bertahan begitu lama? Mengapa seorang perempuan dengan karir mapan, dengan kemampuan finansial sendiri, mau direndahkan selama bertahun-tahun? Jawabannya sederhana, dan mungkin Anda juga pernah merasakannya. Saya bertahan karena saya berharap. Saya berharap bahwa kebaikan saya suatu hari akan dibalas dengan penerimaan. Saya berharap jika saya cukup sabar, cukup berguna, cukup diam, maka mereka akan belajar mencintai saya. Itulah jebakan paling halus dalam hidup. Kita mengira jika kita memberi lebih banyak, orang akan menghargai kita lebih besar. Padahal, bagi orang yang serakah, semakin banyak kita beri, semakin murah harga kita di mata mereka. Saya seorang akuntan forensik. Pekerjaan saya adalah membaca angka dan menemukan kebohongan yang disembunyikan di baliknya. Anehnya, saya bisa membaca kebohongan perusahaan besar dengan mudah, tetapi saya buta terhadap kebohongan di rumah saya sendiri. Sampai suatu hari, saya menyadari angka tidak pernah berbohong, tetapi manusia bisa. Dan tugas saya bukan lagi menyelamatkan keluarga yang tidak ingin diselamatkan. Tugas saya adalah menyelamatkan diri saya sendiri. Di kamar sewaan kecil di Bintaro itu, saya mulai menata ulang hidup saya. Saya mendaftar untuk kursus sertifikasi internasional di bidang audit. Saya membuka kembali jaringan profesional yang dulu saya tinggalkan demi mengurus rumah tangga. Dan perlahan, saya menyadari betapa luasnya dunia di luar dinding rumah pondok indah itu. Selama 5 tahun, dunia saya menyusut menjadi seukuran dapur dan ruang setrika. Sekarang, dunia saya kembali seluas yang saya inginkan. Saya tidak menyesali keputusan saya untuk pergi. Yang saya sesali hanyalah mengapa saya tidak melakukannya lebih cepat. Mari saya ceritakan dari awal. Bagaimana saya bisa berada di rumah itu 5 tahun lalu. Mas Reynaldi adalah laki-laki yang berbeda. Ia lembut. Ia menggandeng tangan saya melewati hari-hari sulit. Saat itu, keluarganya sedang diambang kehancuran. Ayah Mas Reynaldi, almarhum Pak Hendra, meninggalkan sebuah perusahaan kontraktor kecil. Tetapi yang ia tinggalkan bukan hanya perusahaan. Ia juga meninggalkan tumpukan utang. 3 miliar rupiah utang bank dengan 3 rumah dan 2 kafling tanah sebagai jaminan. Saat itu, Ibu Suryani menangis di hadapan saya. Nindya, tolong keluarga ini, katanya.
Kamu satu-satunya yang mengerti soal uang. Saya seorang akuntan forensik. Saya tahu persis betapa rumitnya menyelamatkan aset dari sitaan bank. Tetapi saya mencintai suami saya, maka saya bekerja. Saya mengajukan restrukturisasi utang. Saya menjual satu kafling untuk menutup bunga. Lalu, atas saran dari notaris kepercayaan saya, Pak Gunawan, saya melakukan satu hal yang akan mengubah segalanya. Karena Ibu Suryani dan Mas Reynaldi tidak punya kemampuan finansial untuk menebus aset itu. Sayalah yang mengambil alih seluruh kredit. Saya membayar cicilan setiap bulan dari gaji dan tabungan saya. Dan demi keamanan hukum, seluruh sertifikat rumah serta tanah itu dibalik nama. Atas nama saya, Anindya Kusuma, saya melakukannya bukan untuk merebut. Saya melakukannya supaya aset keluarga tidak jatuh ke tangan bank. Saya bahkan menjelaskannya kepada Mas Reynaldi waktu itu. Ia mengangguk. Terserah kamu saja, Nin. Aku percaya, katanya enteng. Lalu, ia lupa. Mereka semua lupa. Selama 5 tahun, saya membayar cicilan 3 properti itu. Total nilainya kini menyentuh 12 miliar rupiah. Setiap bulan, hampir seluruh gaji saya habis untuk menjaga atap di atas kepala mereka. Sementara mereka menikmati hidup. Seolah semua itu turun begitu saja dari langit. Dan apa yang saya terima sebagai balasan? Tahun pertama, Ibu Suryani mulai menegur cara saya menyapu. Menantu kok tidak becus mengurus rumah, katanya. Saya diam. Saya pikir ia hanya butuh waktu untuk menerima saya. Tahun kedua, adik ipar saya, Vania, pindah ke rumah itu setelah bercerai. Vania, anak bungsu kesayangan Ibu Suryani. Sejak ia datang, posisi saya bergeser dari menantu menjadi pelayan. Mbak Nindya, tolong setrika baju Vania ya, kata Ibu Suryani suatu pagi. Kamu kan di rumah saja. Padahal saya tidak di rumah saja. Saya bekerja dari pukul 8 pagi. Tetapi di mata mereka, perempuan yang tidak ke kantor dengan seragam dianggap pengangguran. Saya tetap diam. Saya menelusuri angka di kantor pada siang hari dan menyetrika baju adik ipar pada malam hari. Tahun ketiga, Hinan itu naik kelas. Suatu malam, ada tamu arisan Ibu Suryani datang. Salah satu tamu bertanya, "Bu Sur, ini siapa?" Sambil menunjuk saya yang sedang membawa nampan. Ibu Suryani tersenyum. "Oh, itu yang bantu-bantu di rumah," jawabnya. Yang bantu-bantu, bukan menantu, bukan istri anaknya. Saya berdiri di sana, memegang mampan. Sementara label itu menempel di dahi saya seperti besi panas. Saya menatap Mas Reynaldi. Saya menunggu ia membela saya. Ia hanya menunduk, sibuk dengan ponselnya. Bisu, selalu bisu. Malam itu, untuk pertama kalinya, saya merasakan sesuatu retak di dalam dada. Bukan patah, hanya retak. Retakan kecil yang jika dibiarkan, suatu hari akan membelah segalanya. Vania semakin berani. Ia tahu ibunya berada di belakangnya. Suatu sore, ia masuk ke kamar saya tanpa mengetuk. "Mbak, aku butuh kamar yang lebih besar," katanya. "Kamar Mbak dan Mas Rey kan luas. Tukeran ya. Aku kan bawa anak." Saya menatapnya. "Vania, ini kamar saya dan suami saya." "Ya ampun." "Mbak," ia memutar bola matanya. "Ini rumah keluarga kami. Mbak cuma numpang nama suami doang. Jangan banyak gaya. Numpang." Kata itu lagi. Saya tersenyum kecil saat itu. Bukan karena tidak sakit, tetapi karena saya tahu sesuatu yang mereka tidak tahu. Setiap dinding di kamar yang Vania incar itu, setiap ubin yang ia injak dengan congkak, semuanya tertulis atas nama saya di kantor pertanahan. Mereka menari di atas lantai yang saya beli, dan mereka menyebut saya penumpang. Tahun keempat, Mas Reynaldi mulai berubah total. Bisnis kontraktor keluarga yang saya selamatkan dulu, kini mulai berjalan kembali. Ada uang masuk. Dan seiring uang itu datang, rasa hormatnya pada saya pergi. Ia pulang larut. Ia menjawab pertanyaan saya dengan keluhan. "Kamu ini kenapa sih? Banyak nuntut," katanya. Padahal saya hanya bertanya apa ia sudah makan. Saya menyadari satu hal yang pahit bagi keluarga ini. Saya berguna
hanya selama saya membayar dan melayani. Begitu mereka merasa aman. Saya menjadi beban yang ingin mereka buang. Dan hari pembuangan itu akhirnya datang. Pagi itu, Fania kehilangan kalung emasnya. Ia langsung menuding saya. Pasti Mbak Nindya yang ambil. Siapa lagi orang asing di rumah ini? Saya membantah. Tetapi Ibu Suryani sudah berdiri di pihak putrinya, tanpa bukti, tanpa bertanya. Sudah lama saya tidak nyaman dengan kamu di rumah ini. Nindya, kata Ibu Suryani dingin. Kamu pembawa sial. Sejak kamu datang, hidup kami tidak tenang. Saya menahan napas. Ibu, saya tidak mengambil apapun. Saya justru memberi segalanya. Memberi apa? Fania tertawa sinis. Mbak cuma numpang. Numpang makan, numpang tidur, numpang nama suami. Saya menatap Mas Renaldi untuk yang terakhir kali, berharap menemukan sisa laki-laki yang dulu saya nikahi. Tidak ada. Yang ada, hanya seorang anak laki-laki yang takut pada ibunya. Lalu, Ibu Suryani menaruh secangkir teh di atas meja kaca. Dan ia menaruh tawaran yang ia kira akan menghancurkan saya. Pilih, Nindya. Jadi pembantu di rumah ini, atau angkat kaki. Mereka pikir saya akan berlutut. Mereka tidak tahu, saya sudah lama menunggu pintu keluar ini terbuka. Ada satu orang di rumah itu yang melihat semuanya. Namanya Mbak Asih. Ia pembantu rumah tangga yang sudah bekerja di keluarga itu sejak Mas Renaldi kecil. Mbak Asih tahu siapa saya sebenarnya. Suatu malam, saat saya menyetrika di dapur, ia mendekat dan berbisik. Bu Nindya, katanya. Ia satu-satunya yang memanggil saya dengan sebutan hormat. Ibu, jangan terlalu sabar. Sabar yang kelewatan itu. Lama-lama jadi penjara. Saya tersenyum padanya. Mbak Asih, kadang sabar bukan karena lemah. Kadang sabar itu cara menunggu waktu yang tepat. Mbak Asih mengangguk. Ia tidak mengerti seluruhnya. Tetapi ia percaya pada saya, dan kelak, kesaksiannya akan menjadi salah satu bukti penting tentang bagaimana saya diperlakukan di rumah itu. Saya teringat banyak malam. Malam ketika saya pulang kerja dengan badan remuk, lalu langsung disuruh memasak untuk arisan Fania. Malam ketika Ibu Suryani memarahi saya karena rendang buatan saya kurang asin di depan semua tamu. Malam ketika Mas Renaldi menyuruh saya tidur di sofa karena Fania ingin tidur dengan ibunya di kamar utama. Saya mengingat satu kejadian yang paling menyakitkan. Hari ulang tahun pernikahan kami yang keempat. Saya memasak makan malam istimewa. Saya menunggu Mas Renaldi pulang sampai larut. Ia datang pukul 11 malam dengan bau parfum perempuan lain di kemejanya. Bukan perselingkuhan. Kemudian saya tahu, itu parfum Fania. Mereka pergi ke pesta bersama, tanpa mengajak saya. Mereka bahkan tidak menganggap saya bagian dari perayaan apapun. Kenapa belum tidur? Tanya Mas Rena di waktu itu. Melihat meja makan yang penuh. Hari ini ulang tahun pernikahan kita. Mas, jawab saya pelan. Ia terdiam sebentar, lalu ia mengangkat bahu. Oh, aku lupa. Ya sudah, simpan saja makanannya. Aku sudah makan di pesta. Lalu, ia masuk ke kamar, meninggalkan saya sendiri di meja makan yang dingin dengan lilin yang sudah hampir habis. Malam itu, saya tidak menangis, tetapi saya membuka laci. Saya mengeluarkan satu map. Map berisi seluruh sertifikat properti keluarga itu. Saya menatap nama saya yang tertulis di setiap lembarnya. Saya tidak akan menggunakannya untuk menyerang. Saya bukan orang seperti itu. Tetapi malam itu, saya berjanji pada diri sendiri. Jika suatu hari mereka memaksa saya memilih antara harga diri dan rumah ini, saya akan memilih harga diri tanpa ragu. Dan ternyata hari itu datang lebih cepat dari yang saya kira. Hari ketiga setelah saya pergi, saya akhirnya membuka laci tempat saya menyimpan ponsel. Layar menyala. Notifikasi langsung memenuhi beranda. 18 panggilan tak terjawab. 11 dari Mas Renaldi. 5 dari nomor rumah. 2 dari nomor yang tidak saya kenal. Lalu pesan-pesan masuk bertubi-tubi. 1 dari Mas Renaldi. Dikirim 3 jam lalu. Nindya, kamu di mana? Bank menelpon. Katanya ada cicilan jatuh tempo atas nama kamu. Tapi mereka tidak mau bicara dengan aku. Mereka cuma mau bicara dengan kamu. Tolong angkat teleponnya.
Saya membaca pesan itu dengan tenang. Lalu saya meletakkan kembali ponsel di atas meja. Mereka tidak sedang merindukan saya sebagai istri. Mereka sedang mencari kunci dari brankas yang tanpa sengaja mereka usir sendiri. Begini yang terjadi di rumah Pondok Indah, yang baru saya ketahui kemudian, sedikit demi sedikit. Pada hari pertama saya pergi, tidak ada yang peduli. Fania bahkan bersorak. Ia langsung memindahkan barang-barangnya ke kamar saya yang luas. Ibu Suryani tersenyum puas. Mereka pikir mereka menang. Pada hari kedua, datang surat dari bank. Sebuah pemberitahuan jatuh tempo cicilan kredit properti. Mas Renaldi membukanya santai. Ia pikir itu urusan kecil. Ia menelepon bank, hendak membayar. Tetapi petugas bank berkata, "Mohon maaf, Pakistan. Rekening kredit ini atas nama Ibu Anindya Kusuma. Bapak tidak terdaftar sebagai pemegang. Kami tidak bisa menerima pembayaran atau memberi informasi kepada pihak yang bukan pemilik rekening." Mas Renaldi mengernyit. Ia pikir petugas itu salah. Ia menyebut nama ibunya. Ia menyebut nama almarhum ayahnya. Petugas itu tetap menggeleng. Hanya satu nama yang tertulis di sistem, Anindya Kusuma. Pada hari ketiga, masalah membesar. Fania berencana menjual salah satu kafling tanah keluarga. Ia sudah punya pembeli. Ia butuh uang cepat untuk gaya hidupnya. Ia membawa fotokopi sertifikat ke kantor notaris untuk memproses jual beli. Notaris itu memeriksa dokumen. Lalu, ia menatap Fania dengan heran. "Mbak, Anda bukan pemilik tanah ini. Sertifikat ini atas nama Anindya Kusuma. Anda tidak punya hak menjual." Fania pucat. "Tidak mungkin, ini tanah ayah saya. Dulu mungkin iya." Kata notaris itu, sabar. Tetapi balik nama sudah dilakukan 5 tahun lalu. Secara hukum, pemilik sah tanah ini adalah Ibu Anindya. Fania pulang dengan tangan gemetar. Ia menceritakan semuanya kepada Ibu Suryani. Pada hari keempat, Ibu Suryani mengamuk. Ia tidak percaya. Ia menyuruh Mas Renaldi mengeluarkan seluruh map dokumen dari lemari besi di kamar almarhum suaminya. Mereka membuka satu persatu. Sertifikat rumah Pondok Indah, tertulis atas nama Anindya Kusuma. Sertifikat rumah kontrakan di Bekasi, pemiliknya Anindya Kusuma. Sertifikat kafling tanah di Depok, terdaftar untuk Anindya Kusuma. Akta kredit bank, pemegangnya satu nama yang sama. Dan terakhir, surat pengakuan utang keluarga, ditandatangani Ibu Suryani sendiri, dengan saya sebagai pemberi pinjaman. Ruang tamu yang biasanya berbau lavender itu tiba-tiba terasa pengap. Ibu Suryani jatuh terduduk di sofa. Tangannya memegang setumpuk kertas yang membuktikan satu kebenaran yang ia tolak selama 5 tahun. Rumah yang ia banggakan bukan miliknya. Rumah itu milik perempuan yang baru ia sebut pembantu. Pada hari kelima, telepon untuk saya tidak berhenti. Mas Renaldi mulai panik. Bukan karena merindukan istrinya, tetapi karena seluruh fondasi hidupnya ternyata berdiri di atas nama orang yang ia biarkan diusir. Pada hari keenam, datang masalah baru. Vania, dalam keputusasaan, mencoba memalsukan tanda tangan saya di sebuah surat kuasa. Ia ingin menjual kafling Depok diam-diam. Ia membawanya ke notaris lain yang tidak teliti. Tetapi notaris saya, Pak Gunawan, sudah lama memasang pengaman. Setiap pergerakan atas aset saya akan memicu notifikasi ke kantornya. Pak Gunawan menelpon saya. "Bu Nindya," katanya, "ada upaya pemalsuan dokumen atas tanah Depok, atas nama Anda. Ini sudah masuk ranah pidana. Apa Anda ingin saya laporkan?" Saya menutup mata sejenak. Vania, adik ipar yang menyebut saya penumpang, kini menggali kuburnya sendiri. "Jangan dilaporkan dulu," kata saya. "Kumpulkan saja buktinya. Saya ingin menyelesaikan ini secara terhormat, bukan dengan dendam." Pada hari ketujuh, Ibu Suryani datang sendiri ke kamar sewaan saya di Bintaro. Entah dari mana ia tahu alamatnya. Mungkin dari pengemudi ojek langganan rumah. Saya membuka pintu. Wajah perempuan yang dulu menatap saya dari atas itu kini terlihat lebih tua 10 tahun. "Nindya," katanya. Suaranya bergetar, tetapi sisa kesombongan masih ada di sana. "Ibu rasa ada kesalahpahaman soal sertifikat itu. Ayo kita bicara baik-baik. Kamu kembali ke rumah.
kita atur ulang semuanya. Saya menatapnya. Mengatur ulang yang mana, Ibu? Mengatur supaya saya kembali menyetrika baju Vania. Atau mengatur supaya nama saya dicoret dari sertifikat yang saya bayar dengan keringat saya sendiri. Ibu Suryani terdiam. Ibu, lanjut saya pelan. 3 hari lalu, Ibu menyuruh saya memilih jadi pembantu atau pergi. Saya sudah memilih. Sekarang giliran saya yang memberi pilihan. Tetapi belum hari ini. Saya menutup pintu dengan halus. Bukan dibanting. Saya tidak perlu membanting apapun. Kebenaran berbicara lebih keras daripada bantingan pintu manapun. Pada hari ke-8, Mas Reynaldi menelpon. Saya menggeser tombol hijau, lalu mendekatkan ponsel ke telinga tanpa bicara lebih dulu. Halo, Nindya. Syukurlah kamu angkat. Suaranya cemas, napasnya memburu. Kamu di mana? Aku jemput. Kita bicarakan ini baik-baik. Ibu tidak bermaksud seperti kemarin. Saya sehat di sini. Mas, jawab saya tenang. Soal sertifikat itu, bukankah ibu bilang saya bukan siapa-siapa tanpa fasilitas darimu? Lalu kenapa sekarang seluruh keluarga sibuk mencari perempuan yang kalian sebut pembantu? Mindya, tolong jangan bawa ego dulu, bujuknya. Nadanya mulai meninggi karena panik. Ini menyangkut nama baik keluarga. Properti ini menghidupi kita semua, menghidupi kalian. Mas, potong saya. Sejak 5 tahun lalu, saya menghidupi diri saya sendiri dan diam-diam saya juga menghidupi kalian. Setiap cicilan yang menjaga atap di atas kepala ibu dan Vania, saya yang membayarnya. Dari kamar yang sering kalian sebut tempat pembantu. Hening sejenak di seberang sana. Katakan pada ibu, lanjut saya. Sertifikat itu tidak akan berpindah hanya dengan perintah atau dengan air mata yang datang terlambat. Pada hari ke-9, datang surat resmi dari kantor pengacara saya kepada keluarga di Pondok Indah. Isinya pemberitahuan. Sebagai pemilik sah atas seluruh properti, saya meminta klarifikasi status hunian mereka. Secara hukum, mereka kini menempati rumah milik orang lain tanpa perjanjian sewa. Surat itu sopan. Tetapi setiap kalimatnya menutup pintu yang selama ini mereka anggap milik mereka. Tetapi badai itu belum berhenti. Ada hal-hal lain yang runtuh, satu persatu. Seperti kartu domino yang sudah lama menunggu disentil. Pada hari ke-10, Vania berencana menikah lagi. Calon suaminya dari keluarga berada untuk menjaga gengsi. Ibu Suryani ingin mengadakan pesta besar di rumah Pondok Indah. Ia berencana menggadaikan salah satu kafling untuk membiayainya. Ia datang ke bank dengan penuh percaya diri. Ia menyebut dirinya pemilik rumah mewah di Pondok Indah. Petugas bank tersenyum sopan, lalu memeriksa data. Mohon maaf, Ibu Suryani, kata petugas itu. Berdasarkan catatan kami, properti yang ibu sebutkan tidak terdaftar atas nama ibu. Kami tidak bisa menjadikannya jaminan kredit. Ibu Suryani terdiam di depan meja bank itu. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan apa artinya menjadi orang yang tidak memiliki apa-apa. Persis seperti yang selama ini ia tuduhkan kepada saya. Pada hari ke-11, kabar mulai menyebar di lingkaran arisan Ibu Suryani. Entah dari mana bocornya. Mungkin dari notaris, mungkin dari bank. Para tetangga mulai berbisik. Katanya rumah Bu Suryani itu bukan punya dia. Katanya atas nama menantunya yang dulu disuruh jadi pembantu itu. Astaga, malu sekali ya. Sudah menghina menantu. Ternyata numpang di rumah menantu sendiri. Bisik-bisik itu sampai ke telinga Ibu Suryani. Wanita yang selama ini hidup dari gengsi dan pandangan orang, kini menjadi bahan pembicaraan yang ia paling takuti. Ia yang dulu mempermalukan saya di depan tamu arisan, kini dipermalukan oleh kebenaran di depan seluruh kompleks. Saya tidak menyebarkan apapun, saya tidak perlu. Kebenaran punya kaki sendiri. Ia berjalan kemanapun ia mau. Pada hari ke-12, calon suami Vania membatalkan pertunangan. Keluarganya tidak ingin menikah dengan keluarga yang sedang dalam masalah hukum properti. Vania, yang selama ini merasa paling berkuasa di rumah itu, kini kehilangan calon suaminya, kehilangan rencananya, dan kehilangan kesombongannya. Ia menelepon saya, menangis. Mbak Nindya, tolong.
Ini semua salah paham. Mbak kembalikan saja nama rumah ke Mas Rey. Aku mohon, gara-gara ini, pertunanganku batal. Saya mendengarkannya dengan tenang. Adik ipar yang dulu menyuruh saya tukeran kamar, yang menyebut saya penumpang, kini memohon di ujung telepon. Wanya, kata saya, kamu ingat waktu kamu masuk kamar saya tanpa mengetuk? Kamu bilang, saya cuma numpang nama suami. Sekarang, kamu tahu siapa yang sebenarnya menumpang. Saya tidak berkata itu untuk menyakitinya. Saya berkata itu supaya ia mengerti bahwa setiap kata yang ia lemparkan dulu kini kembali kepadanya. Saya tidak akan membalas dendam padamu, Vanya. Lanjut saya. Tetapi saya juga tidak akan menyelamatkanmu dari akibat perbuatanmu sendiri. Ada perbedaan antara dendam dan keadilan. Yang kamu rasakan sekarang, itu keadilan. Lalu saya menutup telepon. Malam itu, Mbak Asih mengirim pesan kepada saya. Ia menulis, Bu Nindya, suasana di rumah ini sekarang sunyi sekali. Ibu Suryani lebih banyak diam. Vania mengurung diri. Mas Reynaldi sering duduk sendiri di teras, menatap pintu, seolah menunggu seseorang yang tidak akan kembali. Saya cuma ingin ibu tahu, saya selalu di pihak ibu. Saya membaca pesan itu beberapa kali. Lalu saya membalas, terima kasih, Mbak Asih. Tolong jaga diri Mbak baik-baik, apapun yang terjadi pada keluarga itu. Mbak tidak bersalah. Saya menutup ponsel. Di luar jendela kamar sewaan saya, langit Bintaro berwarna jingga. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, saya merasa bisa bernapas tanpa beban di dada. Pada hari ke-13, masalah Vania berubah menjadi lebih serius. Upaya pemalsuan tanda tangan yang ia lakukan di hari ke-6 kini menjadi bom waktu. Notaris kedua yang dulu hampir tertipu, ternyata curiga sejak awal. Ia melaporkan dokumen mencurigakan itu ke Asosiasi Notaris. Berkas itu sampai ke meja Pak Gunawan. Dan Pak Gunawan, sebagai pengacara saya, kini memegang bukti kuat. Pemalsuan surat kuasa atas aset milik klien. Sebuah tindak pidana. Pak Gunawan menelpon saya lagi. Bu Nindya, secara hukum, Anda punya hak penuh untuk menuntut Vania. Ancamannya bisa beberapa tahun penjara. Ini keputusan Anda sepenuhnya. Saya berpikir lama malam itu. Vania telah menghina saya bertahun-tahun. Ia menyebut saya penumpang. Ia mencoba mencuri tanah saya. Sebagian dari diri saya ingin membiarkan hukum menghukumnya. Tetapi saya teringat kata-kata almarhum ayah saya. Nindya, kekuatan sejati bukan tentang seberapa keras kamu bisa memukul, tetapi seberapa besar kamu bisa menahan diri saat kamu punya kuasa untuk menghancurkan. Pak Gunawan, kata saya akhirnya, simpan buktinya. Tetapi jangan kita ajukan dulu. Saya ingin Vania merasakan beratnya rasa bersalah, bukan dinginnya jeruji. Bukti ini akan menjadi jaminan supaya keluarga itu tidak macam-macam lagi dengan saya. Pak Gunawan tertawa kecil di seberang telepon. Bu Nindya, 12 tahun saya menjadi pengacara. Saya jarang bertemu klien yang punya kuasa sebesar Anda, tetapi memilih jalan setenang ini. Saya tidak butuh kemenangan yang berlumuran darah. Pakistan, jawab saya. Saya hanya butuh kebebasan. Pada hari ke-14, kabar dari bank datang lebih keras. Ternyata, di balik utang 3 miliar yang saya selesaikan dulu, almarhum Pak Hendra masih meninggalkan satu utang tersembunyi. Sebuah pinjaman pribadi kepada rentenir yang tidak pernah tercatat resmi. Rentenir itu kini menagih kepada ahli waris, yaitu Ibu Suryani dan Mas Reynaldi. Mereka pikir saya akan kembali menalangi, seperti dulu. Mas Reynaldi mengirim pesan panjang. Ia memohon. Ia mengingatkan saya tentang sumpah pernikahan. Ia berkata, dalam suka dan duka. Saya membaca pesan itu sambil tersenyum getir. Dalam suka, mereka menikmati. Dalam duka, mereka mengingat saya. Tetapi di antara suka dan duka itu, ada 5 tahun di mana saya dianggap pembantu. Saya membalas dengan singkat. Mas, utang almarhum Pak Hendra yang resmi sudah saya bereskan 5 tahun lalu. Utang yang ini bukan tanggung jawab saya. Itu warisan keluarga kalian. Selesaikan sebagai keluarga. Saya bukan lagi bagian dari kata itu. Lalu untuk pertama kalinya, saya memblokir nomor Mas Reynaldi. Bukan karena marah, tetapi
karena saya akhirnya mengerti selama saya masih bisa dihubungi. Mereka akan terus memperlakukan saya sebagai solusi atas masalah yang mereka ciptakan sendiri. Pada hari ke-15, malam itu, kata Mbak Asih, terjadi sesuatu di rumah Pondok Indah. Ibu Suryani duduk sendiri di ruang tamu yang berbau lavender itu. Di hadapannya, setumpuk dokumen. Sertifikat-sertifikat yang semuanya bertuliskan satu nama, Anindya Kusuma. Mbak Asih melihat sesuatu yang tidak pernah ia lihat selama puluhan tahun bekerja di sana. Ibu Suryani menangis. Bukan tangisan marah, bukan tangisan menuntut, tetapi tangisan seseorang yang baru menyadari bahwa selama ini ia membenci satu-satunya orang yang menyelamatkannya. Saya bawakan teh. Bu, kata Mbak Asih, hati-hati. Ibu Suryani menatap cangkir teh itu. Lalu, ia berkata pelan, lebih kepada dirinya sendiri daripada kepada Mbak Asih. Asih, dulu saya menaruh secangkir teh di meja ini. Lalu saya menyuruh menantu saya memilih jadi pembantu atau pergi. Saya pikir saya sedang menunjukkan kuasa. Ternyata saya sedang mengusir satu-satunya orang yang tulus di rumah ini. Mbak Asih hanya diam. Ia tidak tahu harus berkata apa. Saya selalu mengira perempuan yang baik adalah perempuan yang menurut. Lanjut Ibu Suryani. Ternyata Nindya bukan tidak menurut. Ia hanya tahu kapan harus berhenti menurut pada hal yang salah. Kabar itu sampai kepada saya melalui pesan Mbak Asih. Saya membacanya beberapa kali. Saya menunggu. Apakah ada dendam yang muncul? Apakah ada rasa puas yang kejam? Tidak ada. Yang ada hanya rasa lega yang tenang. Karena saya tahu, badai ini bukan saya yang menciptakan. Saya hanya berhenti menjadi payung bagi orang-orang yang tidak pernah menganggap saya manusia. Pada hari ke-16, masalah merembet ke perusahaan kontraktor keluarga. Perusahaan yang dulu saya selamatkan dari kebangkrutan. Ternyata, kantor perusahaan itu berdiri di atas tanah yang juga tercatat atas nama saya. Dulu, saat menyelamatkan Asep, saya membalik nama tanah itu juga, supaya tidak disita bank. Seorang mitra bisnis besar hendak menandatangani proyek senilai 5 miliar dengan perusahaan itu. Sebelum tanda tangan, tim hukum mitra itu melakukan pemeriksaan rutin terhadap aset perusahaan. Mereka menemukan satu hal yang mengganggu. Kantor pusat perusahaan tidak dimiliki oleh perusahaan. Tanah dan gedungnya atas nama pribadi seseorang bernama Anindya Kusuma, yang ternyata bukan lagi bagian dari manajemen. Mitra itu menjadi ragu. Bagaimana kami bisa percaya pada perusahaan yang bahkan kantornya saja bukan miliknya? Tanya mereka. Proyek 5 miliar itu pun ditunda. Mas Reynaldi menghubungi saya melalui email kantor karena nomor pribadinya sudah saya blokir. Ia menulis dengan nada yang berbeda kali ini. Bukan memohon, bukan memerintah, tetapi mengakui. Nindya, tulisnya. Aku akhirnya mengerti. Selama ini, kamu bukan menumpang di hidup kami. Kamilah yang menumpang di hasil kerja keras kamu. Setiap atap, setiap dinding, setiap fondasi perusahaan ini, kamu yang menjaganya. Sementara kami sibuk menghinamu. Aku tidak meminta kamu kembali. Aku hanya ingin minta maaf dan ingin tahu apa yang harus kami lakukan agar bisa berdiri kembali secara jujur. Saya membaca email itu pelan. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, Mas Reynaldi terdengar seperti laki-laki dewasa, bukan seperti anak yang bersembunyi di balik rok ibunya. Saya tidak langsung membalas. Saya membiarkan dia merasakan bagaimana rasanya menunggu jawaban dari seseorang yang dulu selalu ada, tetapi tidak pernah dihargai. Pada hari ke-17, saya menghubungi Pak Gunawan, Pakistan. Kata saya rasa sudah waktunya kita selesaikan semua ini secara resmi. Bukan untuk menghancurkan mereka, tetapi untuk menutup satu bab dan membuka bab baru untuk mereka. Dan untuk saya, Pak Gunawan setuju. Ia menyiapkan seluruh dokumen dan ia mengatur pertemuan mediasi di kantornya, di mana untuk pertama kalinya sejak saya pergi, saya akan berhadapan langsung dengan keluarga yang dulu mengusir saya. Saya menatap diri saya di cermin kamar sewaan itu. Perempuan yang memandang balik kepada saya. Bukan lagi menantu yang ketakutan. Ia adalah seorang perempuan yang tahu persis siapa dirinya dan apa yang ia miliki. Saya merapikan blazer saya. Saya mengambil map berisi seluruh kebenaran. Lalu,
saya melangkah keluar, menuju pertemuan yang akan mengubah hidup kami semua. Pertemuan itu akhirnya terjadi di kantor notaris Pak Gunawan, di sebuah gedung di kawasan Kuningan. Saya datang lebih dulu. Saya mengenakan blazer kerja sederhana, rapi, tetapi tidak mencolok. Di tangan saya, satu map berisi seluruh kebenaran. Ibu Suryani, Mas Reynaldi, dan Fania masuk beberapa menit kemudian. Penampilan mereka masih sama mewahnya, tetapi wajah mereka tidak. Ada keletihan di sana. Ada ketakutan yang mereka coba sembunyikan di balik dagu yang masih diangkat tinggi. Nindya, Ibu Suryani membuka percakapan. Ia mencoba mengambil alih, seperti biasa. Ibu yakin ini semua bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Kamu menantu ibu. Properti ini milik keluarga. Wajar kalau diatasnamakan kamu dulu, supaya aman dari bank. Sekarang, kita kembalikan ke nama Reynaldi. Beres. Saya membuka map saya perlahan. Ibu, kata saya, mari kita lihat fakta. Bukan perasaan. Saya mengeluarkan lembar pertama. Ini akta kredit bank, 5 tahun lalu. Saat itu, keluarga ini terlilit utang 3 miliar. Bank akan menyita semuanya. Siapa yang menalangi? Saya. Dari tabungan saya, dari gaji saya mengeluarkan lembar kedua. Ini surat pengakuan utang. Ditandatangani ibu sendiri. Di sini tertulis, keluarga Suryani berutang kepada Anindya Kusuma sejumlah 12 miliar rupiah. Tanda tangan ini asli. Ibu, saya bisa hadirkan saksinya. Wajah Ibu Suryani memucat. Ia ingat menandatangani sesuatu dulu. Ia hanya tidak pernah membacanya. Saya mengeluarkan lembar ketiga. Ini bukti pembayaran cicilan selama 60 bulan. Setiap bulan. Dari rekening saya. Tidak pernah sekalipun terlambat. Sementara itu, saya menyetrika baju Fania. Saya disebut yang bantu-bantu. Dan saya dituduh mencuri kalung. Fania menunduk. Untuk pertama kalinya, ia tidak punya kata-kata sinis. Tetapi Fania belum sepenuhnya menyerah. Sisa kesombongannya membuat ia berbisik. Cukup keras untuk saya dengar. Tetap saja, Mbak cuma menantu. Secara adat, ini tetap rumah keluarga kami. Saya menatapnya tenang. Lalu, saya mengeluarkan satu map lagi dari tas saya. Vanya, kata saya. Sebelum kamu bicara soal adat, mari kita bicara soal hukum. Ini surat kuasa palsu yang kamu buat 3 minggu lalu untuk menjual tanah Depok. Tanda tangan saya. Kamu palsukan. Kamu tahu apa hukumannya untuk pemalsuan dokumen atas aset orang lain? Wajah Fania berubah pucat pasi. Tangannya mencengkeram lengan kursi. Pak Gunawan sudah menyiapkan laporan pidana. Lanjut saya. Ancamannya bisa beberapa tahun penjara. Bukti sudah lengkap. Saksi sudah ada. Mbak, jangan. Suara Fania bergetar. Air mata mulai menggenang di matanya. Aku mohon. Aku hilaf. Aku cuma panik. Saya menatapnya lama. Adik ipar yang dulu menyuruh saya tukeran kamar. Yang menyebut saya penumpang. Kini gemetar memohon ampun. Saya tidak akan melaporkanmu. Vania, kata saya akhirnya. Wajahnya seketika lega, tetapi bukan karena kamu pantas dimaafkan, melainkan karena saya tidak ingin menghabiskan 1 menit pun lagi dari hidup saya untuk mengurus orang seperti kamu. Bukti ini akan saya simpan sebagai pengingat bahwa kamu pernah mencoba mencuri dan gagal. Fania menundukkan kepala dalam-dalam. Untuk pertama kalinya sejak saya mengenalnya, ia benar-benar diam. Ibu Suryani menatap putrinya, lalu menatap saya. Saya bisa melihat sesuatu runtuh di dalam dirinya. Kebanggaan yang ia bangun selama puluhan tahun, kini hancur di ruangan kecil itu. Lalu saya menatap Mas Reynaldi. Dan ini, kata saya, mengeluarkan lembar terakhir. Surat pernyataanmu 5 tahun lalu. Bahwa kamu menyerahkan pengelolaan seluruh aset kepada saya. Kamu menandatanganinya. Lalu, kamu lupa. Kamu lupa, Mas. Tetapi, hukum tidak pernah lupa. Mas Reynaldi menatap kertas itu. Tangannya gemetar. Tanda tangannya sendiri mengikat dirinya pada kebenaran yang ia abaikan selama bertahun-tahun. Aku suamimu, Nindya. Katanya lirih.
Itu satu-satunya senjata yang tersisa baginya. Atau setidaknya aku pernah menjadi orang yang kamu hormati. Rasa hormat itu hilang, Mas, jawab saya. Setiap kata keluar dengan penekanan yang jelas. Rasa hormat itu hilang pada hari kamu berdiri diam. Melihat ibumu menyuruh saya memilih jadi pembantu atau pergi. Kamu memilih menjadi anak yang patuh pada keserakahan daripada menjadi suami yang adil bagi istrinya. Saya menutup map saya. Sekarang, biarkan hukum yang menyelesaikan apa yang gagal kalian selesaikan dengan hati nurani. Saat itu, Pak Gunawan masuk membawa berkas resmi. Ibu Suryani, Pak Renaldi, katanya tenang. Berdasarkan dokumen kepemilikan yang sah, seluruh properti yang Anda tempati terdaftar atas nama klien saya, Ibu Anindya Kusuma. Anda diberi waktu untuk menyelesaikan status hunian secara hukum. Mas Renaldi melangkah mundur. Tubuhnya seolah kehilangan seluruh tenaga. Ia menatap saya dengan pandangan kosong. Ia akhirnya menyadari perpisahan kami tidak hanya mengakhiri sebuah rumah tangga, tetapi juga meruntuhkan seluruh dinasti yang mereka bangun di atas fondasi yang bukan milik mereka. Saya berdiri. Saya berjalan keluar dari ruangan itu dengan langkah mantap. Saya membiarkan mereka menghadapi badai yang mereka ciptakan sendiri. Tanpa ada lagi saya yang bisa mereka jadikan tempat bersandar atau kambing hitam. 6 bulan berlalu. Ruang mediasi pengadilan hari itu terasa jauh lebih sunyi. Tidak ada lagi kilatan amarah. Tidak ada lagi dagu yang diangkat tinggi. Saya duduk berhadapan dengan Mas Renaldi dan Ibu Suryani. Penampilan mereka telah berubah. Tidak ada lagi setelan mahal. Tidak ada lagi riasan tebal yang mendikte wibawa. Mereka hadir bukan lagi sebagai pemilik yang berkuasa, melainkan sebagai orang biasa yang sedang belajar berdiri kembali dari nol. Nindya, kata Mas Renaldi. Suaranya jauh dari nada tinggi yang dulu. Kami tidak akan mengajukan banding. Kami menerima bahwa seluruh properti memang hakmu. Kami hanya minta waktu untuk pindah. Saya menatap lembar dokumen di depan saya. Lalu, saya menatap Mas Renaldi, yang kini tampak lebih dewasa karena dihantam kenyataan. Saya tidak mencari kehancuran kalian, Mas, kata saya. Saya hanya memastikan hak yang saya bangun dengan keringat saya tidak lagi dipakai untuk menindas saya di rumah saya sendiri. Ibu Suryani, yang selama ini selalu memalingkan wajah dari saya, tiba-tiba menatap saya lurus. Matanya tidak lagi berkilat dingin. Ada keletihan dan penerimaan yang pahit di sana. Nindya, katanya pelan, selama puluhan tahun, ibu merasa berhak memiliki segalanya, termasuk anak ibu dan rumah ini. Kehilangan ini membuat ibu sadar apa yang ibu kira keteraturan. Sebenarnya hanya ketakutan ibu sendiri. Takut kehilangan kuasa. Saya tahu. Ibu, jawab saya. Tidak ada lagi dendam yang tersisa di dada saya. Kekuasaan yang dibangun dengan cara mengerdilkan orang lain selalu punya tanggal kedaluarsa. Ketika ibu menyuruh saya memilih jadi pembantu atau pergi, ibu sebenarnya sedang menguji seberapa besar harga diri yang bisa saya korbankan demi kenyamanan materi. Dan saya bersyukur saya memilih pergi. Mas Renaldi menundukkan kepala. Maafkan aku, Nindya, bukan hanya soal sertifikat itu, tetapi karena aku gagal melihatmu sebagai manusia seutuhnya, sebagai istri yang setara, bukan sekedar alat. Maaf, kalian sudah saya terima, jawab saya. Sejak hari pertama saya melangkah keluar dari rumah itu, saya meraih pena. Saya membubuhkan tanda tangan di atas materai dokumen. Lalu, saya menggeser dokumen itu ke arah mereka. Ibu Suryani membacanya. Lalu, ia menatap saya, tidak percaya. Kamu mengizinkan kami tetap tinggal di rumah Pondok Indah dengan status sewa resmi, jawab saya. Harga yang wajar, dibayar setiap bulan, seperti penyewa pada umumnya. Tanpa utang budi, tanpa keterikatan personal lagi dengan saya. Saya berdiri. Penyelesaian cerita kita tidak akan mengikuti standar drama, di mana korban kembali untuk menguasai tahta orang yang menyakitinya, atau kembali rujuk demi belas kasihan. Saya tidak akan mengambil semua dari kalian, tetapi
saya juga tidak akan kembali. Dengan begini, kalian punya kesempatan membangun kembali dari bawah dengan fondasi yang sehat. Dan saya punya kesempatan untuk akhirnya hidup untuk diri saya sendiri. Mas Reynaldi menarik napas panjang. Sebuah senyum getir, tetapi tulus muncul di wajahnya untuk pertama kali. Kamu benar-benar memilih jalan yang berbeda. Nindya, kamu tidak menghancurkan kami, tetapi kamu membuat kami melihat dengan jelas di mana posisi kami yang sebenarnya. Saya menjabat tangan mereka berdua, bergantian. Sebuah jabat tangan yang mantap, tanpa getaran emosi masa lalu. Saya melangkah keluar dari ruang mediasi, menuju koridor yang diterangi cahaya matahari sore. Saya merasakan kebebasan sejati, yang kini sepenuhnya berada di bawah kendali saya sendiri. Cerita ini mengajarkan satu hal. Jangan pernah mengukur nilai seseorang dari seberapa rendah ia mau melayani Anda. Dan jangan pernah merasa berkuasa atas atap yang bukan Anda yang membangunnya. Di luar sana, ada banyak perempuan yang seperti saya dulu, bekerja keras dalam diam, menjaga sebuah keluarga, tetapi dianggap penumpang di rumahnya sendiri. Untuk Anda semua, saya ingin berkata, harga diri bukan barang mewah. Ia adalah fondasi, dan tidak seorang pun berhak meminta Anda menjualnya demi sepiring nasi atau secangkir teh di atas meja kaca. Ada juga banyak suami seperti Mas Reynaldi, laki-laki yang bisu saat seharusnya bicara, yang baru menghargai setelah kehilangan. Semoga mereka belajar bahwa diam di hadapan ketidakadilan bukanlah kedamaian. Itu adalah pengkhianatan yang pelan. Dan ada pula para ibu seperti Ibu Suryani yang mengira kekuasaan adalah cinta, yang baru sadar setelah genggamannya kosong. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan antara mempertahankan kenyamanan dengan menjual harga diri, atau melangkah keluar menuju ketidakpastian dengan kepala tegak. Saya memilih yang kedua, dan itu adalah keputusan terbaik dalam hidup saya. Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Pernahkah kalian dianggap remeh oleh orang yang justru paling kalian bantu? Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai jumpa di cerita berikutnya.